tentang diabetes lagi. Tapi diabetes ini jadi gini teman-teman, kenapa dibahas tema ini ya, karena selama ini yang kita tahu itu rata-rata kayak sekarang ya, saya kalau ketemu teman-teman saya aja kayak, "Iya nih gue diabetes nih." "Wah bapak lu ada diabetes nggak?" Atau, "Wah nyokap lu ada diabetes nggak?" Rata-rata gitu ya. Dan itu menunjukkan kalau kita ini selalu menganggap diabetes itu kayaknya mayoritas terjadi karena faktor genetik. Tapi yang kita mau bahas hari ini, apakah benar-benar dari faktor genetik aja utamanya, atau ada dari faktor gaya hidup juga, teman-teman? Maksudnya faktor gaya hidup tuh dalam artian kayak, ya kita makan udah bener belum sih? Terus kita kayaknya kalau di Indonesia ini kan kita baru bentar lagi katanya mau diregulasi ya tentang gula di kemasan gitu kan. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan gulanya yang ya saya nggak bisa bilang sih, tapi kalau menurut saya telat ya teman-teman ya. Cuman ya bagus lah berbenah kan ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa kalian bisa lihat juga ada tingkatan gula-gulanya itu bukan hanya untuk yang kalian awas tentang diabetes ya. Cuman lebih ke arah kayak kita dari anak-anak kecil atau apa kayak sekarang saya kalau ngelihat anak-anak kecil gitu kan di luaran tuh pada apalagi pegangnya minuman kemasan yang teh lah atau yang apalah udah pasti kayak begitu dan itu emang udah kebiasaan dari kecil dan makanya itu adalah sebuah gaya hidup yang akan terus berjalan sampai mereka dewasa. Nah, itu justru yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Apa yang harus kalian rubah kalau misalkan kalian emang udah ada genetik diabetes, apakah kalian pasti kena diabetes juga atau itu masih kemungkinan aja atau kemungkinan besar kena, kemungkinan kecil yang enggak atau gimana gitu nanti juga akan dibahas ya, teman-teman di seminar hari ini. Oke? Langsung aja, Dokter. Silakan. Halo, Dok. Dokter sinyalnya lagi kurang nih sebentar kelempar nih. Nah, ini udah masuk lagi. Di unmute, Dok. Itu kayaknya ke mute. Nah, Ya, oke. Tadi saya oh, terlempar ya. iya, iya. Terlempar tidak jauh tapi. Wah, ini udah ada yang langsung nanya, Dok, cemilan untuk penderita diabetes apa? Nggak usah nyemil, Bu, kalau diabetes nih. Diabetes. Minum, kayaknya kalau diabetes itu ada, saya lupa deh, Dok. Diabetes itu ada beberapa yang kayaknya yang udah kena ginjal, bahkan minum air putih pun nggak boleh banyak ya, Dok, ya? Iya, betul dibatasi. Ya, Nah, itu. air dan protein. Oke, oke. Tapi nanti ya kalau mau dibahas ya, bisa tanya dokter Ade ya. Maksudnya cemilan-cemilan apa yang boleh dikonsumsi gitu kan. Ya pasti kalau diabetes pasti lapar terus karena kayak asupan gulanya kan udah nggak karuan tuh. Jadi Iya. kayak berasa lemes terus. Padahal udah makan mungkin ya, tapi kayak berasa lemes terus tuh pasti ada teman-teman. Nanti akan dibahas sama dokter Ade. Silakan dokter. Oke, teman-teman ya, kita langsung saja saya akan share screen. Nah, jadi ini saya akan bahas tentang hari ini saya kasih judul biang diabetes genetik atau gaya hidup ya. Mana yang lebih bab utama ya?
terus tidak selalu sakit. Nah, apa penyebab sebenarnya? Nah, ini teman-teman yang harus kita cari tahu. Nah, dua faktor penyebab utama ya pada diabetes. Yang pertama adalah gaya hidup. Nah, genetik ya teman-teman. Genetik ini warisan dari keluarga. Jadi kalau teman-teman lahir dari ayah dan ibu diabetes, maka teman-teman harus waspada karena genetiknya akan menurun kurang lebih 6 kali lipat ya dari setiap turunan. Misalnya dari ayah 6 kali lipat, dari ibu 6 kali lipat. Kemudian yang kedua, kalau penyebabnya gaya hidup. Nah, jadi pilihan kita sehari-hari apa? Jadi antara genetik dan gaya hidup, nah di tengahnya saling beririsan itulah yang namanya resiko terjadinya diabetes. Nah, kenapa sih kita harus peduli teman-teman? Ini ya kalau teman-teman lihat ini adalah ruang tunggu ya tempat praktek dokter. Kenapa kita harus peduli? Pertama, diabetes bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nah, ini komplikasi serius teman-teman. Jadi hidup kita eh, punya pompa jantung ya. Bayangkan kalau pompanya berhenti ya, atau kalau pembuluh darahnya pecah. Nah, itu komplikasinya serius. Kemudian untuk ginjal teman-teman, ini kerusakannya jangka panjang ya. Jadi orang cuci darah itu tujuannya adalah menunggu kalau ada donor ginjal. Ya, nah, saya punya pasien yang sudah donor ginjal pun sekarang akhirnya setelah 8 tahun dia gagal ginjal lagi teman-teman. Tadi ya, berarti karena progresivitas dari diabetes ya komplikasinya. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang tidak sadar teman-teman. Ya, banyak yang sudah terkena tapi tidak tahu. Wah, saya kok baru-baru aja nih dok gejalanya. Nah, itu teman-teman. Padahal penyakit diabetes ini penyakit kronis ya yang lama teman-teman. Baru dia muncul. Nah, apa itu diabetes teman-teman? Ini adalah alat periksa. Jadi gula darahnya tinggi terus-menerus. Pagi diperiksa jam 6, terus jam 12, kemudian jam 6 sore lagi tetap tinggi ya. Kemudian insulin tidak cukup atau tidak bekerja efektif. Jadi secara normal tubuh kita tuh punya produksi insulin ya. Di mana teman-teman? Di pankreas. Nah, sel beta pankreas itu tempat produksinya. Jadi kerja insulin tidak cukup atau dia tidak bekerja efektif. Nah, peran genetik bagaimana? Nah, ini dia teman-teman. Ada peran keluarga yang meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Tapi ini bukan yang mutlak ya, bukan takdir. Wah, sudah takdir gitu enggak, teman-teman. Ini tidak mutlak. Nah, apa yang berperan? Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat sekarang tadi kata Bang Angga juga ya, anak-anak ya minum minuman cepat saji ya. Makanannya tidak sehat ya, burger ini kurang olahraga, teman-teman. Kenapa di situ gambarnya ada remote TV karena ya tadi ya begitu kayak weekend seperti hari ini ya kita kurang gerak ya malas-malesan di rumah sehingga kita tidak mengeluarkan pembakaran kalori sedikit pun. Kemudian ternyata stres dan kurang tidur juga berperan. Nah, gaya hidup stres dan kurang tidur itu cukup berperan. Nah, ilustrasi sederhananya begini teman-teman, gambarannya ya. Genetik itu sama dengan bakat. Nah, ini potensi yang dibawa dari lahir. Jadi diturunkan oleh orang tua kita ya dari ayah dan ibu, kakek nenek ya. Kemudian ada ibaratnya gaya hidup. Gaya hidup tuh pemicu, teman-teman. Ya, seperti yang mengaktifkan. Jadi seperti pistol kalau diisi peluru, nah eh, genetik bakatnya itu pistolnya itu teman-teman ya isinya peluru ya, tapi belum ditembakkan ya, sudah ada di dalamnya. Tetapi yang mengaktifkan pemicunya adalah eh, kalau kita tekan ya pemicunya itu dia teman-teman. Ya, jadi bakat tidak akan muncul ya tanpa pemicu. Jadi ibaratnya seperti pistol. Nah, mana yang lebih berpengaruh nih teman-teman? Nah, genetik dia memberikan potensi ya, tetapi gaya hidup dia yang memberikan hasil. Jadi hasil dari semua eh, diabetes ini sebenarnya yang paling berperanan adalah gaya hidup kita. Nah, teman-teman boleh pilih yang mana nih? Gaya hidup sehat, ya. Dia bisa mencegah diabetes, ya, meski ada riwayat keluarga. Jadi dari gaya hidup teman-teman,
kalau kita hidup sehat ya, olahraga, banyak gerak, ini kita bisa cegah diabetes walaupun ya ayah dan ibu kita genetiknya diabetes. Nah, kemudian bagaimana dengan hidup tidak sehat? Nah, bisa memicu diabetes meski tidak ada riwayat. Meski di genetik kita tidak ada riwayat keluarga dari ayah, dari ibu, tapi dengan gaya hidup ya, teman-teman lihat ya. Ya, duduk, makan camilan banyak, nah itu gaya hidup. Bisa memicu diabetes. Nah, tanda-tanda diabetes itu apa, teman-teman? Pertama, sering minum ya. Yang kedua, sering buang air kecil. Kemudian yang ketiga, mudah lelah. Ini yang paling mudah kita temukan. Nah, gimana mencegahnya? Nah, kurangi gula. Pertama, teman-teman, mulai dari sekarang, minuman teman-teman ya, seperti Pak Niko sering bilang ya, teh tawar, ya, kopi pahit, air putih. Ya, itu aja. Jadi pilih makanan sehat ya, buah-buahan, sayuran segar. Kemudian olahraga, teman-teman ya. Aktivitas setiap hari minimal 30 menit ya, 20 sampai 30 menit itu udah cukup baik. Kemudian secara rutin teman-teman periksa gula darah ya ke dokter, ke mantri atau ada yang punya alat sendiri di rumah. Nah, itu lebih baik ya. Tes juga tekanan darah. Nah, jadi pesan utamanya dari hari ini, pesan yang bisa kita bawa adalah genetik tidak bisa diubah, tetapi gaya hidup ya bisa dikontrol mulai kapan? Mulai sekarang. Jadi teman-teman mulai hidup sehat ya dari sekarang. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mana yang lebih sulit diubah, genetik atau gaya hidup, teman-teman? Ya, genetik tidak bisa diubah, tapi bisa diantisipasi. Jadi kalau kita punya keturunan dari kedua orang tua yang sakit gula, kita bisa antisipasi. Nah, gaya hidup bisa diubah, teman-teman. Jadi gaya hidup perlu komitmen ya untuk mengubahnya. Oke, teman-teman. Ya, silahkan yang mau bertanya. Tadi udah mulai ada ya pertanyaannya. Nah, saya buka pertanyaan ini. Oke, wah Kak Nathaniel di Biak sangat jelas. Tadi ya pertanyaan pertama tuh dari Bu Ida. Dok, cemilan yang baik untuk penderita diabetes apa? Soalnya lapar terus. Nah, jadi di buku gizi ya teman-teman, pilihlah makanan yang indeks glikemiknya rendah atau malah nol. Contohnya misalnya sayuran. Ya, sayuran ya teman-teman bisa camil wortel mentah ya, dikupas dulu kulitnya. Jadi camilannya seperti itu ya untuk kasus-kasus diabetes ya. Kemudian kalau karena memang lapar terus ya, kasus diabetes tuh pasiennya lapar terus. Yang kedua, teman-teman bisa mulai dengan kacang-kacangan ya, tapi hati-hati ada kalau yang menderita asam urat, maka kacang-kacangan yang diperbanyak dikurangi juga. Begitu ya Bu Ida. Alan, dok, untuk terapi Suba Utsu pasien diabetes di awal minum AFC sebaiknya dosis berapa? Nah, seperti yang minggu lalu, teman-teman. Jadi, Utsukushi dan Subarasi ini tidak bisa, eh, bukan obat gula, ya, bukan yang menurunkan gula, tapi ini terapi pendamping, teman-teman, ya, terapi pendamping dan terapi tambahan. Nah, yang bisa menurunkan gula adalah obat gula. Nah, kalau teman-teman mau mulai dengan dosis rendah ya, dosis 1 saset masing-masing ya per hari. Kemudian bisa ditingkatkan. Kemudian teman-teman tetap ya dengan kontrol gula setiap hari. Jadi makanan ya kalau saya makan sekian, gula saya berapa? Ya paling bagus memang diukur eh, gula itu pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Arilita Deti, dok, di angka berapa untuk kadar gula darah kita harus waspada dan ada genetik. Jadi kalau teman-teman genetik kan berdasarkan pohon keturunan ya. Ayah ibu kita ada nggak keturunan diabetes? Nah, atau misalnya, oh ayah saya saat ini menderita diabetes, berarti kemungkinan resiko genetik itu tinggi ya teman-teman. Nah, makanya teman-teman perlu cek orang tua masing-masing. Nah, kemudian berapa gula darah yang waspada kalau udah di atas 200? Gula darah sewaktu. Jadi gula darah sewaktu itu adalah gula darah yang diambil ya, kapan saja ya teman-teman. Kalau punya alat di rumahnya, ambil kemudian diukur. Kalau 200, wah itu udah tinggi teman-teman. Karena gula darah sewaktu itu eh,
minimal di bawah 200. Wah, ini AAS, ambe. Kalau untuk ambeien berapa saset diminum AFC? Oh, 3 kali sepasang. Ya, 3 kali 2 saset ini ya. Yang ungu satu, yang biru satu. Sehari 3 kali. Pertanyaan berikut dari Ningrum. Dok, kalau DM tipe 1 pada anak, gimana kalau anak nggak mau makan? Gimana cara mengakalinya supaya anak nggak mau makan? Jadi kalau DM tipe 1 kan memang harus rutin ya. Ya, DM tipe 1 pada anak-anak tuh rutin. Kalau makanannya ya sebenarnya makanan yang indeks glikemiknya rendah ya teman-teman ya seperti oat. Kemudian tapi anak tuh perlu kalori. Jadi jangan sampai putus pada diabetes tipe 1. Jadi tipe 1 tuh karena memang dari lahir ya. AAS Makassar, berapa gula dikonsumsi berapa setiap hari? Kadar gula ya teman-teman kalau untuk sekarang, kalau kita kan eh, minimal gula di atas 100 ya, di atas 100. Jadi cukup 1 sendok per hari itu sudah cukup ya konsumsi gula. Nah makanya kalau teman-teman beli minuman manis ya seperti matcha ya matcha latte, nah itu kan kalorinya tinggi sekali teman-teman karena gulanya sangat tinggi kandungannya. Nah, itu harus kita hindari. Saana Utsman yang udah kena ada luka jarinya udah dioperasi berapa dosis SOP dan UTSU, berapa saset untuk pertama kali. Jadi kalau ada komplikasi ya, ada luka. Nah, pasti gula darahnya naik. Maka obat gulanya harus bisa mengontrol kadar gulanya. Terus setelah itu, ini ya teman-teman yang mulai dari dosis 1 saset per hari. Ya, setelah 3 hari bisa dinaikkan 2 kali. Dok mau tanya, apa perlu periksa darah kalau sering oyong-oyong serasa kayak terbang? Diperiksa semua bagus. Betul, Bu. Jadi diperiksa gula darah ya. Gula darah kalau kita pusing bisa gula darah tinggi, bisa gula darah rendah. Ya. Jadi kita harus ada angkanya, ada terukur. Terus yang kedua tensi, ya tekanan darah, ya periksa nih tensi. Harus diperiksa teman-teman. Kalau tekanan darahnya atau tensinya rendah, itu serasa melayang. Tensi tinggi, kepala terasa berat. Nah, itu ya. Hati-hati kalau seperti itu. Ada juga kalau anemia, teman-teman. Gejalanya mirip seperti gejala kurang gula. Oke, terima kasih Bu Arilia. Dok, gimana cara mengurangi gatal-gatal untuk penderita diabetes? Meldina. Jadi pada penderita diabetes itu mudah sekali ya. Kalau gula darahnya tinggi, pasti dia gatal. Nah, makanya yang perlu dilakukan adalah turunkan gulanya. Karena kalau tinggi, pasti gatal-gatal. Lilis Ribeiro, Pak Dok, suami saya tes gula puasa 104, normal. Bagaimana makan minumnya? Apakah mulai puasa sudah manis-manisnya? Betul. Jadi kalau sudah gula darah ya sudah tinggi, kemudian teman-teman sudah terkontrol gula darahnya. Ini kan gula darah puasa berarti terkontrol ya. Ini maksudnya suaminya sakit gula apa tidak sakit gula, Ibu? Jadi kalau sakit gula, hati-hati. Orang sakit gula tuh bisa gula darahnya tinggi sekali atau gula darahnya rendah sekali. Nah, itu hati-hati. Jadi harus dapatkan dosis berapa gula darah yang cukup sesuai dengan obatnya. Alan, dok, kalau ditambahkan dengan hikari, apakah lebih bagus untuk penderita diabetes? Jadi penderita diabetes yang utama dulu adalah kontrol gula darah. Kemudian pemberian hikari ini untuk mengatasi masalah tadi ya, kram-kram ya, gangguan pada persarafan itu bagus sekali. Jadi ketiganya, teman-teman. Tapi kalau disuruh pilih ya Utsusuba dulu ya, 2 itu. Kalau mau 3 boleh, teman-teman. Oni Marlen, apa boleh konsumsi vitamin yang di dalamnya ada vitamin C, magnesium, zinc, dan D3 selain boleh ya, bebas, Bu. Ya, karena begini, vitamin dan mineral
hari ini kita makan ya, tapi badan tidak memerlukan, maka langsung dibuang lewat kencing ya, lewat ginjal. Tapi kalau dipakai, maka akan dipakai. Jadi vitamin dan mineral itu sekali pakai setiap hari, teman-teman ya. Dia nggak disimpan. Anugerah Gani, ada ponakan saya sudah pakai insulin karena genetik. Nah, berapa dosis yang dikasih? Eh, Bapak Anugerah atau Ibu, ini maksudnya pertanyaannya dosis insulinnya atau dosis suplemennya? Nah, kalau suplemen anak-anak mulai dengan dosis kecil aja, 1 saset per hari. Wah, ini Kak Natalia dari Biak ini. Nah, dokter, ada pasien yang saya tangani sudah mau diamputasi. Tetapi mereka mulai terapi dengan AFC dan saya tetap suruh obat dokter, tetapi tetap dilanjutkan secara rutin. Ya, luka-lukanya sudah tumbuh jaringan baru, tapi mereka putus untuk terapi AFC. Kira-kira nanti dilanjutkan lagi, apakah proses regenerasi sel pankreas tetap berjalan? Nah, tadi ya teman-teman, ya. Kalau kita mulai lagi, berarti kita mulai dari nol lagi. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak terdeposit, tidak tersimpan dengan baik, teman-teman. Makanya, kalau kita harapkan sel pankreas itu kita harus periksa fungsinya. Nah, salah satu fungsinya kalau dia baik adalah begitu kita turunkan dosis insulinnya, yang tablet maupun yang suntik, maka insulinnya akan bekerja. Jadi gulanya terkontrol. Itu tandanya. Jadi tanda yang paling mudah kita lihat. Oke, makasih Pak Sanah. Kapalan di kaki penderita diabetes bagaimana, Dok? Nah, memang kalau pada jaringan mati ya, jadi kapalan itu jaringan mati ya. Eh, itu adalah tanda bahwa tumpuan badan kita ada di kapalan situ ya. Nah, pada penderita diabetes nih gampang-gampang sulit nih karena pertama kalau kapalan ya orang normal dia akan merasakan nyeri. Nah, tapi pada penderita diabetes tidak nyeri. Makanya kapalannya itu harus dikupas supaya tidak nyeri. Kemudian yang kedua, supaya tidak mudah infeksi. Ya, karena semakin tebal kapalan, pembuluh darah di situ semakin tidak ada, resikonya tadi ya mudah infeksi. Oke, makasih Kak Tina. Evalince Audrey. Dok, papa saya rutin minum obat diabetes karena dokternya bilang bahwa diabetes harus minum obat seumur hidup. Ya, betul. Apakah dengan konsumsi rutin AFC bisa lepas obat diabetesnya? Nah, yang utama adalah saya tidak boleh menjanjikan ya. Pertama, yang bisa mengontrol gula darah hanya obat gula. Nah, nantinya bagaimana prosesnya kita evaluasi 6 bulan ya 1 tahun, baru kita bisa lihat ya. Yang pasti adalah pemeriksaan HbA1c itu diperiksa setiap 3 bulan sekali. Itu untuk melihat ya seberapa terkontrolnya gula darah kita. Itu ya eh, Kak Evalince Audrey. Ya. Kak Karti, dok ada member saya konsumsi Subautsu, healing krisisnya mencret hampir sebulan, sampai pernah dirawat di RS karena dehidrasi. Apa ya dok penyebabnya? Ya mungkin alergi ya. Tadi karena mulai dosis diturunkan Kak Karti. Jadi kalau 1 saset jadi separuh saset. Ya, nah mungkin itu bukan healing krisis, bisa saja dia alergi. Tapi harus dilihat ya betul-betul penyebab penyakit yang lain, apakah ada infeksi usus atau tidak. Itu yang harus kita nilai. Bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaan kotoran ya di laboratorium. Kemudian tadi kalau ada bakteri ya harus diberikan antibiotik. Nah, cuma antibiotik tadi akan menurunkan ya bakteri baik di usus sehingga terjadi sembelit juga. Nah, jadi tadi harus hati-hati sama kayak makan cabai. Ya, kalau kepedesan cabainya dikurangi atau dihilangkan dulu, kemudian mulai dosis yang paling kecil. Oke, teman-teman, Kak Oni, Marlen, makasih ya.
Anugrah Gani, ibu dosis ASC umur 25 tahun, Dok. Apa pertanyaannya, Kak Anugrah? Oh, maksudnya pertanyaan yang tadi. Ibu, Kak, Ibu Anugrah ya. Umur 25 tahun, mulai dengan dosis 1 saset per hari. Ya, kalau setelah 3 hari tidak ada gejala alergi, ya teman-teman bisa tingkatkan jadi 2 kali. Saana Utsman, penyakit asam urat udah tinggi, bahkan ada benjolan di kaki, berarti ada GOAT namanya, GOAT arthritis. Butuh UTSU dan SOP berapa saset Pak Dokter? Kalau GOAT-nya harus dioperasi, ya kalau mau menghilangkan. Tapi kalau masih kecil, tidak mengganggu, ya minum 1 hari 1 saset UTSU Suba cukup. Nah, tapi bisa ditingkatkan. Tetapi begini Bu Sana, periksa dulu kadar asam uratnya supaya kita tahu oh ini ada kemajuan terapi karena kalau misalnya eh, turun asam uratnya tetapi lambat, teman-teman bisa naikkan 2 kali dosisnya ya, jadi sehari 2 kali. Anita Kaviana, jika HbA1c 5,6 apakah sudah termasuk pradiabetes, Dok? Belum ya, pradiabetes tuh 6 6 6,2 6,3. Oke Kak, Bu Anugrah Gani ya. Tadi ya sudah yang insulin ya. Umur 25 tahun ya, udah cukup besar dia. Jadi insulinnya memang nggak bisa berhenti kalau pada anak dengan diabetes tipe 1 ya. Jadi seumur hidup dia harus pakai. Karena memang dari lahir sel pankreasnya tidak menghasilkan insulin, tidak menghasilkan hormon insulin. Oke. Ya teman-teman itu ya teman-teman ya banyak ya masalah kesehatan dimulai dari gaya hidup ya, termasuk gaya hidup kita ya, termasuk tadi ya makan cepat saji ya. Oke teman-teman yang mau bertanya langsung silakan teman-teman bisa open mic ya. Wah ini sudah 102 ya teman-teman, luar biasa ya. Sore ini kita belajar banyak. Karisma Salda, oh ya. Terima kasih dokter. Tante saya itu kontrol dengan dokter bedah di sini. Katanya kapalnya nggak perlu digunting nanti berdarah. Nggak semua dokter bedah mau gunting kapal kayaknya ya dok. Iya, jadi ya teman-teman ini Karisma ya. Karisma itu tantenya, ini saya mau cerita Karisma ya. Karisma itu tantenya kena gula ya. Awal ketemu saya mau cegah amputasinya. Jadi saya lakukan operasi, kemudian saya kasih suplemen teman-teman. Ya, jempolnya jempolnya baik, tidak jadi diamputasi. Nah, setelah saya pergi sekolah tidak terkontrol teman-teman ya. Akhirnya jarinya ada seperti cantengan ya. Kemudian lama-lama menyebar karena gula tidak terkontrol, akhirnya jarinya diamputasi. Nah, itu teman-teman, makanya kita harus deteksi dini. Teisha Manado. Teisha Manado. Astaga. Ya, silakan Bu Teisha. Mau bertanya. Sore dok. Halo sore Bu Teisha. Iya dok, saya ini kan diabetes mellitus. Ya, HbA1c 13. tinggi ya. Tapi Tidak puji terkontrol berarti. Tuhan dengan bantuan Suba Utsu juga, iya Suba Utsu juga setiap 3 bulan kan dari awal tahun 2024. Nah tiap 3 Setiap 3 bulan diperiksa. itu 8 kali 2 dok. Apa dosis apa ini Nah, Kak? pertanyaan saya itu Dosis apa Kak tadi putus? insulin, Oke. insulin, insulin 8 kali 2 dok. Nah, Jadi dua pertanyaan kali saya, suntik 8 unit. apakah itu ya 8 unit ya 1 hari? Oke. Pertanyaannya Nah, Kak. pertanyaannya dok, itu
Kalau HbA1c saya udah bermainnya di nggak lewat 9, apa insulinnya itu dosisnya bisa dikurangi atau bisa dihentikan, Dok? Belum, Kak. Jadi kalau dosisnya, kalau Oh, HbA1c-nya di bawah 6,5, baru Kak bisa turunkan dosis oh, insulinnya. oh gitu Berarti ya, kan Dok sudah ya. sudah progres kan, Kak? Sudah progres turun dari 13 ke 9. Berarti turun Iya, 3 poin. Nah, itu progres bagus sekali, turun. Kak. Nah, yang perlu Iya, Kak Dok. kontrol adalah Karena setiap bulan adalah fungsi ginjal. Karena fungsi ginjal tuh nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan kerusakannya, tetapi dia begitu 80% kerusakan itu sudah terlambat jadinya. Nah, jadi kita perlu. Jadi jangan pernah oh, dulu turunkan dosis, Kak. Mulai ada kram-kram di tangan atau kabur di mata. eh, awal awal awalnya ya kram kabur, tapi kesini Ya, kesini udah puji Tuhan udah. ya, puji Tuhan ya, Kak, sudah mulai terkontrol ya. Nah, itu mesti diturunkan, Kak, Iya. sampai 6,5. Oh iya, Dok. Baru kita pikirkan untuk Siap, Dok. turunkan dosis insulin. Nah, begitu, Kak Tasya. Pertanyaan kedua lagi, Dok. Ya, Ya, pertanyaan kedua, maaf. Itu insulinnya harus rutin minum, harus rutin suntik atau begini, Dok? Kadang-kadang saya lupa. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang kalau ya. saya merasa makan saya nggak rakus, saya nggak suntik. Itu gimana, Dok? Pengaruh nggak atau gimana itu, Dok? Jadi gini, Kak. Kalau kecepatan mobil, Kak, bisa ukur dari angin yang kena di muka Kakak atau dari kecepatan yang ada di speedometer. Dari angin sih. Hah? Dari dari speedometer ya. Gimana Kakak bisa menentukan, oh ini sudah lewat dari 100 kilometer per jam? Kan nggak mungkin, Kak, keluar kepala gitu Tapi terus kena angin kan? Nah, jadi nggak kita rasanya. ukur Iya, iya. dari speedometer. Nah, ukuran gula darah tinggi, Nah, ukuran diabetes mellitus itu berdasarkan gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan HbA1c. Nah, itu yang rutin. Kalau HbA1c kan setiap 3 bulan. Nah, iya, Dok. gula darah itu dikontrol setiap hari, Kak. Kalau di rumah sakit saat dirawat kan jam 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 sore. Tiga 6 itu, sore. Kak. Iya, Dok. Nah, tujuannya adalah supaya pola makannya, Kak sudah tahu nih, kalau saya makan 3 piring, nasinya 20%, nah gula darah saya 150 misalnya. Nah, itu kan, Kak. Kalau Kak jadi Iya. tambah rakus, berarti tidak terkontrol. Iya. Karena gula Jadi darahnya pasti tinggi. insulinnya memang harus rutin atau bolong-bolong begitu? Gimana, Dok? Pengaruh enggak kalau bolong-bolong saya suntik? Pengaruh lah, Kak. Ya, kalau Siap, Kakak Dok. bolong-bolong suntik, pasti tidak terkontrol gulanya. Karena Kak tidak cek tiap hari kan? Siap. Ya kan? Iya, Kak Tasya kadang-kadang tidak nggak cek cek tiap gula hari. darah Padahal alatnya ada. tidak tiap hari kan? Minimal yang pagi hari aja, Kak, yang gula darah Iya, puasa. Nah, kalau gula darah puasa sebelum makan ya, terkontrol, Dok. iya, ya pasti, Kak, sebelum makan. Namanya puasa sebelum makan. Nah, sebelum makan 8 jam minimal. Siap. Jadi misalnya Kak tidur jam 10, ya jam 6 itu kan sudah 8 jam, Kak. Nah, itu diperiksa sebelum minum apa saja. Iya. Nah, itu, Kak. Memang kalau pada gula darah tinggi sulit. Rata-rata pasiennya kita lihat raportnya itu dari HbA1c. Iya. Sering dimarahin Oke? sama Pak JM itu karena nggak kontrol Iya, makan. betul. Ya, memang sulit, Kak, Iya, kontrol gula darah, padahal, apalagi di Manado tuh. iya, betul, Dok. Dok udah tahu itu. Iya, smokol pagi, Makasih, Dok. sarapan pagi aja banyak. Iya, Kak. Oke. Ya, teman-teman, makasih ya, Kak Tesya. Semoga terkontrol gula darahnya. Nah, oke, Kak Purwono, Soples 2. Selamat sore, Dok. Tolong tanya, Dok, kalau ada teman yang mau di kemo 3 hari lagi, apa boleh minum Utsu sebelum kemo, waktu hari kemo dan sesudah di kemo, dan idealnya disarankan seperti apa? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau mau lihat itu ikut video TikTok Kak Vio Salina namanya. Jadi sebelum kemo minum
Utsusuba ya. Ya mulai dari hari ini misalnya hari eh, Minggu, Senin, Selasa mau kemo. Berarti mulai dari hari ini Pak, minum tiap hari aja, nggak apa-apa. Idealnya sebelum kemo, ya bisa minum Utsu dan Suba sebelum kemo. Ngalmi Ginting Medan, dok kalau sudah dianjurkan dokter suntik insulin, apakah bisa berhenti kalau sudah konsumsi AFC HbA1c sudah 6,5? Bisa Pak. Nah yang penting tadi Bapak kontrol rutin. Kalau HbA1c 6,5 ya, kemudian gula darahnya Pak, gula darah yang perlu. Ya, jadi gula darah itu menentukan seberapa tinggi gula darah kita saat itu, sewaktu atau saat setelah puasa. Nah, itu yang menentukan, Pak. Nah, jadi ya perlu dilihat lagi kan, Pak. Ya, kalau misalnya dengan suplemen Utsukushi dan Subarasi itu akan membantu mengontrol. Nah, tetapi bukan tujuan utama dia mengontrol gula darahnya, Pak. Bukan tujuan utamanya. Karena yang mengontrol gula darah adalah insulin. Yudi Kurniawan. Dok, kalau sering minum air putih dan sering kencing yang harus diperiksa apanya di laboratorium? Pertama gula darah, yang kedua urin, ya kencingnya Pak harus diperiksa. Kalau di gula darah tinggi itu sering meningkat badan keton namanya. Nah, itu yang harus diperiksa. Pemeriksaan darah lengkap Pak, fungsi ginjal, fungsi hati, itu yang harus diperiksa. Sama HB hemoglobin ya, leukosit sama trombosit. Itu diperiksa rutin. Tapi kalau Bapak pertama sering minum, sering kencing, Bapak periksa dulu gula darahnya aja dulu. Bisa sewaktu, kemudian kalau tinggi, Pak, periksa gula darah pagi ya saat puasa, siang setelah makan, dan gula darah malam. Arilia Deti, dok, apakah mungkin penderita diabetes ketika tinggi banget, kemudian disuntik insulin ternyata alergi dengan insulin tersebut? Jarang ya. Ya, eh, Tuhan sudah ciptakan insulin tuh jarang. Karena tadi ya teman-teman, insulin ada di badan kita ya. Jadi kalau diberikan insulin dari luar, tetap jarang ada yang alergi. Karena begitu disuntik, ternyata keluar ruam-ruam di hampir sekujur tubuh. Ini terjadi pada saudara saya. Nah, itu coba dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam. Nah, penanganannya seperti apa? Ya, karena insulin ada yang bisa disuntik, ada yang oral yang minum ya. Jadi ada dua pilihannya. Oni Marlen, dok, bila sudah kena neuropati diabetes, apakah dengan Suba Utsu Hikari bisa menjadi normal kembali dari neuropati? Bisa, teman-teman. Bukan normal ya, terkontrol. Kalau gulanya terkontrol, kerusakan saraf, kerusakan pembuluh darah itu berkurang resikonya. Kalau boleh tahu berapa saset konsumsi sehari untuk 3 produk? Minimal 1 hari 1 saset, Pak. Nah, kalau misalnya gula darah tinggi ya, teman-teman bisa tingkatkan jadi 2 sampai 3 saset. Karena di buku MIMS, ya suplemen ini bisa sampai 3 saset per hari. Nah, kalau untuk kasus-kasus ya, contoh pada Kak Viosalina itu kasus kanker, memang dia dosisnya tidak main-main ya teman-teman, dosisnya tinggi. Ya sama ibaratnya kita makan nasi ya, kalau mau langsung kenyang ya makan banyak. Tapi tadi ya suplemennya tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Anita Kaviana, dok, buah mangga yang manis kenapa jika dikonsumsi badan rasa gatal-gatal dan rasa panas badan? Ya jangan dimakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka sesuatu, tetapi dia memberikan efek yang negatif ya, artinya tidak nyaman, gatal-gatal ya, terus panas, inflamasi itu teman-teman ya, kemungkinan teman-teman alergi ya, jangan diterusin. Bisa alergi dari buahnya, bisa dari getahnya. Nah, jadi ada dua. Nah, karena buah yang lain ini tidak ada pengaruhnya ya. Nah, jika alergi apa yang dikonsumsi dari AFC? Ya Utsu dan Suba ya teman-teman ya. Autoimun ya. Jadi itu bicara tentang autoimun, teman-teman. Alergi, autoimun itu bicaranya Utsu dan Suba. Nah,
Artinya gini ya, bukan jangan seperti ini teman-teman ya, Kak Anita ya. Oh kalau gitu, sebelum saya makan mangga, saya makan dulu suba dan utsu. Jangan seperti itu teman-teman, karena inflamasi yang terus-menerus itu merusak jaringan ya, tidak baik. Oke, Kak Arlita, Imade Lapur Wijaya. Dok, kalau mau tahu fungsi ginjal, apa yang diperiksa di lab ya? Pertama, teman-teman ukur kencing teman-teman. Cara ukur kencingnya gimana? Cara ukurnya pertama 0,5 sampai 1 cc ya produksi kencing per hari per 24 jam per kilogram berat badan. Jadi kalau teman-teman berat badannya 50, maka teman-teman periksanya ya targetnya adalah 50 cc per jam. Jadi kalau 24 jam 50 cc kali 24 jam berarti 1.200 produksi kencing. Itu dulu yang dinilai teman-teman, produksi kencing. Yang kedua, ya periksa ureum, kreatinin, kemudian periksa elektrolit, ya natrium, kalium, klorida. Itu untuk memeriksa fungsi ginjal, ya. Tetapi harus dibarengi dengan produksi kencing. Nah, itu. Iya, karisma. Sama kayak sambal ya, bikin sakit perut, tapi banyak orang yang mau makan lagi. Oke, Kak Nathaniel, terima kasih atas penjelasannya. Nah, teman-teman ya silakan yang mau bertanya lagi yang langsung open mic bisa teman-teman ya. Teman-teman tinggal resen saja ya teman-teman silakan yang mau bertanya tinggal angkat tangan atau teman-teman ketik ya di kolom komentar. Jadi pemeriksaan gula darah itu murah ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan juga di rumah. Jadi teman-teman gula darah bisa dikontrol. Jadi mulai dari tadi kalau awalnya memang makan jadi rakus teman-teman ya, tapi makannya ya tadi kunyah, kemudian kita minum air putih yang cukup ya. Jadi sekarang ada yang namanya hidroterapi, jadi minum setiap lapar minum, jadi kembung juga. Ensut Kota Bogor, baru terdeteksi autoimun dok. Dosisnya gimana? Belum ketahuan tipenya apa. Jadi kalau teman-teman belum tahu, mulai dengan dosis minimal ya, 1 saset ya 1 hari. Utsu 1 saset, Suba 1 saset. Ya. Anita, jika konsumsi obat dokter jeda waktu berapa lama? 1 jam, Kak. Jadi eh, pembuatan Suba dan Utsu ini ya teman-teman, itu kan serbuk ya. Jadi ukuran Daltonnya itu berpengaruh di penyerapannya. Jadi kalau penyerapannya ukurannya kecil, penyerapannya lebih cepat ya. Diharapkan di usus, mulai dari lambung ya, di pembuluh-pembuluh darah vena itu udah bisa diserap. Jadi sangat baik sekali untuk konsumsi Utsu dan Suba. Ya. ASI untuk pasien vitiligo awal berapa bulan target konsumsi. Jadi teman-teman ya saya baru melihat yang testimoni ya teman-teman, tapi saya belum dapat data klinisnya. Jadi dia minum berapa saset saya belum dapat data klinisnya. Nah, jadi kalau vitiligo kita lihat dari foto aja ya. Nah, bisa ditingkatkan sampai 3 saset per hari. Ya, baru dilihat dosisnya. Eh, Tanya dulu pasiennya, vitiligonya mulai aktif dan menyebar selama berapa bulan. Nah, berarti minumnya selama itu. Jadi teman-teman untuk melihat efeknya ya teman-teman. Karena vitiligo itu kan dia pelan-pelan dia, tidak agresif. Nah, jadi untuk melihat itu paling bagus ada foto ya. Bu Asih ya bisa difoto dulu pasiennya, kemudian di seluruh badan misalnya di wajah yang kelihatan ya, misalnya lengan ya, di dada atau di punggung ya, difoto, kemudian diukur, itu paling bagus. Diukur baru teman-teman boleh memberikan mulai dari 3 saset. Jadi tes alergi dulu ya. Kalau saya tes alergi selama 1 sampai 3 hari, atau kalau 1 hari tidak ada efek samping ya dari suplemen, teman-teman bisa mulai dengan 3 saset ya kalau untuk terapi. Sana Utsman,
Ada yang udah suntik insulin dan juga udah operasi mata, tetapi saat ini matanya mulai rabun lagi. Yang dibutuhkan UTSU SOP-nya berapa saset untuk pertama konsumsi. Jadi kalau teman-teman lihat dulu penyebab matanya apa, usia, ya. Kan ada usia, teman-teman. Nah, yang tidak bisa kita kurangi dengan UTSU Suba adalah usia, ya. Jadi minum UTSU Kusi dan Subarasi tidak membuat usia kita turun. Misalnya saya dari 45 tiba-tiba saya jadi 30, nggak bisa ya. Mungkin usia selnya, iya. Tetapi tadi ya teman-teman, eh, kita harus lihat dulu penyebab kerusakan matanya apa. Kalau disebabkan diabetes, lihat dulu fungsinya, sarafnya. Jadi dokter mata akan melakukan pemeriksaan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mata ya teman-teman paling baik adalah dengan konsumsi hikari. Ya, jadi hikari, jadi konsumsi ketiganya mulai dari dosis kecil teman-teman. Begitu ya Bu Saana Usman. Dok, apakah obat diabetes harus dikonsumsi berapa lama? Apakah obat diabetes, dok, obat diabetes dikonsumsi berapa lama? Seumur hidup, Bu. Ya, selama gula darahnya tidak terkontrol. Nah, jadi ada orang, pakai perasaan ya. Hari ini kayaknya gula darah saya nggak terkontrol. Wah, dia nggak suntik atau nggak minum. Nah, jangan begitu teman-teman ya. Harus dikontrol. Muhammad Riwanto, dok, kalau sehari minum 1 kali, Utsusuba alangkah baiknya diminum pada waktu apa? Pada pasien-pasien saya, teman-teman ya, saya bisa sarankan Utsukushi pagi, ya, pagi, Suba siang. Atau dicampur jadi satu juga tidak ada masalah ya, teman-teman. Ya, karena tadi ya, kalau kita sudah kerja, lupa minum jadinya. Atau kalau mau diminum malam, bisa juga diminum malam. Tapi saya sarankan yang Utsukushi pagi, 1 saset, Suba siang. Rini Siawase. Dok, konsumen saya punya luka yang cukup serius. Nah, luka cukup serius nih, luka apa, Pak? Akut ya karena kecelakaan atau kronis karena diabetes dan penyakit yang lain. Jaringannya sudah tumbuh, tapi dia kebiasaannya diolesi madu. Apa itu ada pengaruh baik? Wah, ini yang jadi pilihan nih. Ada orang suka mandinya pakai sabun cair, ada suka mandinya pakai sabun padat, dicampur apa, dicampur pelembab itu ya. Jadi beda-beda. Jadi teman-teman kita perlu lihat dulu kebutuhannya apa. Makanya perlu penilaian medis atau secara klinis. Nah, kalau teman-teman konsumsi AFC, kemudian lukanya diolesi madu, tentunya kita harus tahu dulu madunya steril apa tidak. Karena penyembuhan luka nanti kita bingung nih. Wah, mana sih yang menyembuhkan luka? Paling bagus kalau mau pakai madu, madu aja. Udah gitu kan. Jadi kalau lukanya tidak membaik, dia tahu kalau madu itu tidak berpengaruh saat ini. Nah, jadi itu pada penanganan luka. ASI 3 sasetnya. Oh, vitiligo tadi. 3 sasetnya. 3 saset Suba, 3 saset Utsu, Bu. Ya, sekali minum. Jadi sehari dibagi 3 dosis. Pagi Utsusuba sepasang, baru siang Utsusuba, baru malam Utsusuba. Dwi Ningsih, dokter, kalau autoimun, peradangan sendi, pembesaran otot jantung, hipertensi, wah ini dia si jali-jali. Ini namanya penyakit dengan komplikasi. Nah, kalau minum utsu diare gimana jalan keluarnya? Jadi utsunya dikurangi ya, teman-teman. Utsu dikurangi karena kalau diare terus ya pengaruh dari utsu kusi adalah laksatif. Jadi kotoran jadi lunak. Bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali dulu. Nah, baru kita mulai dengan subarasi saja. Itu jalan keluarnya, Bu. Jadi tidak dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, kasihan ya, nanti dia minum, terus terbuang percuma dari kotorannya mencret ya.
Dok, untuk mata -7, wah kalau mata -7 teman-teman saya belum punya ini ya, belum punya data klinis ya untuk yang mata minus. Karena harus diukur dulu dia -7, kemudian minum Hikari sekian lama atau minum Subarasi, baru diukur lagi misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah itu baru terukur. Jadi saya belum punya datanya, Bu AS. Anita Kaviana, dok, jika mata saya selalu kering dan kadang juga perih. Nah, apa yang dikonsumsi dari AFC? Jadi, kalau mata lelah, Bu ya. Kalau mata lelah, Ibu konsumsi Utsu dan Hikari. Nathaniel, oke Kak, silakan Kak. Ah, Only Marlen. Satu pertanyaan lagi dok, kalau ada yang mau operasi kan dilarang minum obat pengencer darah. Ya, betul. Apa boleh minum Suba dan Utsu sebelum operasi dilakukan? Boleh Utsu, Subanya nanti setelah operasi. Betul, karena Suba setelah operasi, karena dia mengencerkan darah. Jadi nanti kalau teman-teman sebaiknya minum Utsu saja. Kalau dia ada riwayat minum pengencer darah, karena harus dihentikan tuh 5 hari, ya pengencer darah obatnya. Kalau sulit tidur malam, Suba diminum malam hari, ya jangan minum Hikari di malam hari. Thank you teman-teman ya. Dwi Ningsi Tangerang. Nah, dok, maaf kalau stroke demensia berapa darah tinggi dosis Suba Utsu? Jadi pasien-pasien saya dengan stroke ya, dengan stroke itu minumnya 2 kali sehari, ya Suba dan Utsu sepasang. Nah, saya tambah Hikari, ya, tapi Hikarinya jangan diminum malam. Jadi minum 3, Utsukushi, Subarasi, Hikari, ya diminum 2 kali sehari. Anita, Utsukushi AFC-nya ada khasiat untuk membantu. Membantu apa, Kak? Oh, untuk membantu tidur malam. Subarasi. Ya, untuk tidur malam. Evalince Audrey, dok. Satu lagi pertanyaan. Nah, kalau HbA1c papa saya di bawah 6, apakah obat diabetesnya sudah bisa dilepas? Nah, itu teman-teman ya. Periksa dulu fungsi ginjal, ya, ureum kreatinin, ya tidak hanya gula darah yang diperiksa, tapi pada usia lanjut, ya lansia, itu harus diperiksa pertama mata. Yang kedua ada nggak kram-kram di jari, tangan, dan jari kaki. Kemudian eh, gula darah sewaktunya berapa. Ya, berarti sudah terkontrol tuh Kak. Ya bisa dikurangi dosisnya memang. Nah, terus dilihat fungsi-fungsi yang lain. Yang fungsi yang sering rusak adalah fungsi ginjal dan fungsi jantung yang mudah terlihat. Jadi bisa dikontrol dulu sebelum obat gulanya dihentikan. Harry Lim, dok, saudara saya glaukoma sudah tidak bisa lihat, minum apa aja dan bisa sembuh. Lihat lagi, wah saya nggak bisa janji ya, Pak Harry Lim, ya untuk kasus-kasus mata. Ya karena kalau glaukoma dia tekanannya cukup tinggi ya bisa menyebabkan kebutaan. Jadi tidak bisa melihat. Itu karena tekanannya sudah tinggi. Dia bisa merusak pembuluh darah ya. Jadi darah mata dan sarafnya mata itu di tengah-tengahnya lewat 2 pembuluh darah begini, Pak. Jadi kalau kerusakan salah satu saja dia bisa fatal akibatnya. Tapi bisa dicoba dengan Hikari. Ya, minumnya Hikari dan Utsukushi. Oke, Kak Oni, makasih. Kak Dwi, Dokter Anastasia, wah dari Puskesmas Bangkalan. Hikari bikin nggak bisa tidur malam ya, iya dok. Ya, kalau saya misalnya saya nyetir ya dok, ya saya mau ke Kota Sampit kan 4 jam, biasanya nyetirnya malam pulang. Nah itu saya minum Hikari, dia jadi nggak ngantuk. Ya mata jadi memang betul-betul fokus.
Oke, teman-teman ya. Jadi menggunakan suplemen ini kita tidak bisa janji ya. Kenapa kita tidak bisa janji? Sama seperti pasien-pasien wasir saya yang nanya, "Dok, ini dokter jamin nggak bisa sembuh?" Saya nggak bisa jamin. Ya, kenapa? Karena Anda semua sudah datang dengan penyakit. Nah, kemudian datangnya di usia yang berbeda-beda. Maka saya nggak bisa jamin. Karena pola makan, usia, itu mempengaruhi dari penyembuhan. Dari Kak Magda. Tanya dok, kalau anak usia 1,5 tahun, tapi perkembangan kurang normal. Oke, leher tidak bisa berdiri dan kaki lemah, tidak bisa jalan. Apa bisa diberi AFC? Bisa Bu, bisa dicoba Utsukushi dan Hikari. Ya, jadi kenapa? Karena anak dengan kebutuhan khusus ya perkembangannya tidak normal, dia perlu biasanya dia ada gangguan di usus, disbiosis. Nah, kemudian dia perlu Hikari. Karena perkembangan anak yang tidak normal itu gangguannya yang paling sering ada di saraf pusat, ya di otak. Evalince Audrey, matanya sudah mulai kabur dok, jadi saya kasih terapi 3 produk. Oke. Nah, coba Kak, ada kacamata, dia pakai kacamata kabur nggak? Nah, tetap tetap dites kan Kak yang namanya kacamata. Ya, kalau pada orang tua ya, wah kabur dia, takut. Tapi setelah dikasih kacamata ternyata terang. Nah, itu namanya presbiop, mata tua. Nah, itu. Kadang kita harus screening memang. Kalau kram kaki nggak ada. Iya, betul. Bisa terapi tiga-tiganya. Sebenarnya 3 produk ini kan ya cukup ini ya. Saya juga secara rutin minum 3 produk, teman-teman. Ya, untuk apa ya? Tadi ya banyak penyakit-penyakit yang terjadi dari pola makan kita. Oke, Kak Magda. Kak Magda, ya Hikari bagus sekali untuk mata. Saya sudah coba. Dosisnya gimana dok? Bisa 1 saset per hari, bisa 2 Kak. Ya, jadi saya juga kalau mulai mata saya kedutan ya teman-teman, mata lelah, saya minum Hikari. Ya, teman saya dokter spesialis mata tuh dia minum juga Hikari. Dia sebelum dia ceritakan ke pasien-pasiennya, dia mau coba sendiri. Ternyata memang berpengaruh. iPhone. Dok, HbA1c saya 6, sebaiknya minum apa selain obat penurun gula? Jadi sudah mulai dari sekarang ya, prediabetik hati-hati. Ya, pertama lihat tinggi badan, berat badan. Jadi harus diukur. Nah, kemudian ukur eh, kebutuhan kalori per hari. Nah, jadi kalau teman-teman mau turunkan berat badan, resikonya akan lebih mudah. Ya, mulai atur pola makan tinggi serat. Yang kedua, aktivitas fisik yang minimal 1 hari geraknya 30 menit, 20 sampai 30 menit ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita cutting atau kita potong kebutuhan karbohidrat kita per hari. Jadi 20% aja kebutuhannya. Ya, diturunkan. Seratnya lebih tinggi. Magda, pembuluh darah mata saya melebar, mata merah seperti darah, terbukti Hikari ampuh. Iya, Kak. Jadi kalau tubuh kita pembuluh darah melebar ya, mengalami inflamasi namanya. Nah, si Hikari dia mengandung vitamin A ya dosis tinggi. Jadi itu turunan vitamin A itu yang dipakai dokter mata sekarang ya. Harganya cukup mahal memang. Nah, itu sudah kita dapatkan di Hikari. Nah, tapi yang luar biasa, teman-teman yang saya mau cerita, paten kelima dari Hikari itu neurogenesis itu terjadi ya teman-teman. Kalau tangan saya dokter bedah tuh pakai sarung tangan jadi ketat di sini ya. Nah itu ini saya merasa nyeri teman-teman ya 2 jari ini. Nah sindrom itu yang selalu jadi masalah ya. Apalagi saya pengguna tangan kanan, kemudian operasi setiap hari jadi bengkak. Nah saya minum Hikari. Nah puji Tuhan dengan minum Hikari nyeri saya tadi ya berkurang ya Kak Magda. Saya juga nyerinya berkurang. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi teman-teman ya? Langsung raise hand, angkat tangan ya teman-teman bisa pilih di situ raise hand pilihannya. Langsung saya bukakan mic.
ya jadi teman-teman kita udah bisa banyak membantu ya dengan bercerita ya. Hari ini saya bercerita lewat media sosial saya ya, TikTok terutama. Dosis tadi berapa dok untuk anak 1,5 tahun? Untuk kasus apa tadi Kak? Oh yang anak kebutuhan khusus, 1 saset per hari aja dulu. Ya mulai dari 1 saset per hari Kak. Sebenarnya dikasih tiga-tiga boleh Kak. Ya Utsukushi, Subarashi, Hikari. Karena kalau tidak digunakan akan dibuang lewat pencernaan dan lewat ginjal, jadi lewat kencing, kemudian lewat kotoran itu. Bisa ketiganya Kak, mulai dengan dosis 1 saset per hari. Ya. Nah, sambil yang perlu dilakukan adalah fisioterapi Kak, fisioterapi anak. Nah, jadi berbeda fisioterapi dewasa dengan fisioterapi anak. Oke teman-teman ya, silakan yang masih punya pertanyaan. Nah, betul ya. Makasih Kak. Dia sudah terapi ya. Memang perlu terapi dari fisioterapi anak. Nah, jadi berbeda fisioterapi anak ya gangguan tumbuh kembang dengan fisioterapi dewasa. Nah, yang luar biasa teman-teman ya, perusahaan AFC ini punya sistem. Nah, salah satunya ini kita bisa belajar dari medical expert ya, dari banyak dokter medical expertnya teman-teman luar biasa. Saya juga belajar ya, kalau bagaimana cara menjelaskan dari sini teman-teman. Kemudian di hari Senin tuh ada belajar untuk media sosial ya lewat TikTok. Nah, itu luar biasa ya, kantor sudah punya. Makasih teman-teman yang sudah bergabung dan sudah bertanya ya. 114 orang ya di hari Sabtu ini. Ya mau belajar, saya yakin teman-teman adalah orang yang sukses. Muhammad Riwanto. Nah, dok, saya minum bersamaan Utsusuba di antara jam 6 sampai jam 7 malam. Pertanyaannya Pak, apakah boleh apa enggak gitu ya? Boleh Pak, bebas. Jadi teman-teman mau minum pagi boleh, mau minum malam boleh. Cuma kan tadi ya, kalau kita Utsukushi kita minumnya pagi, dia akan membantu pencernaan selama 1 hari penuh. Nah, karena tubuh kita akan melakukan metabolisme saat kita tidur. Mama Jo, oke Kak, terima kasih Kak ilmunya sama-sama. Iya, jadi kita bisa ini ya Kak, gampang ceritanya. Jadi teman-teman tinggal mau membawa nasabah kita, teman kita yang butuh pertolongan kita ke arah mana. Kalau ke arah kesehatan minimal kita bercerita. Ya, kalau saya di bulan, kalau anak ADHD, tapi orang tuanya dananya terbatas, sebaiknya apa yang bisa dikonsumsi dok? Hikari. Ya, cuma tadi ya teman-teman, ADHD itu ada masalahnya juga. Satu masalah pencernaan. Nah, masalah pencernaan itu bisa diselesaikan dengan Utsukushi, dengan probiotik. Nah, itu. Jadi sebaiknya ungu dan pink. Jadi kalau teman-teman ya, contoh nih anak ADHD. Di sini ada Kak, siapa yang biasa saya nonton tuh ADHD ya. Nah, dia punya anak ADHD, nah bisa ikutin dia tuh, itu bagus sekali. Kemudian teman-teman yang penting adalah evaluasinya. Nah, jadi ajak dia ketemu perkumpulan orang tuanya itu karena saling menguatkan teman-teman ya. Kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus itu kita harus saling support. Nah, jadi orang tua, anak-anak ADHD itu saling support ya. Eva Lince, oke Kak, sama-sama Kak pencerahannya ya. Semoga saya bisa dengan mudah diterima ya. Kalau nanti teman-teman atau kakak sekalian mau ketemu calon nasabah, setidaknya punya dasar. Jadi kalau teman-teman, prinsipnya yang pertama, kita tidak memaksa. Yang kedua, tujuan kita ya saat berangkat dari rumah adalah ingin membantu. Arilita dok, kalau untuk pasien yang sudah diangkat kanker PD-nya dan sudah kontrol hasil baik terapi AF, siapa yang dianjurkan? Utsu dan Suba kan? Ya. Jadi kalau sudah kemoterapi, kemoterapinya sudah remisi, kemudian dilihat surveillance namanya Kak. Surveillance itu dilihat
Kan masa hidup tumor itu 200 hari. Jadi dilihat setelah 1 tahun. Nah, survival rate-nya bagaimana? Kehidupan dia. Jadi kalau dia kanker ganas kan stadium 4, survival rate-nya bisa di bawah 6 bulan, Kak. Nah, tapi kalau sudah terjadi remisi setelah diperiksa, ya, dilihat setelah 1 tahun. Nah, jadi selama 1 tahun, sarankan untuk konsumsi Utsukushi dan Subarashi. Cukup 1 saset per hari. Ida Yasin, jadi sebaiknya minum kapan waktu dok? Utsu dan Suba. Bisa pagi, bisa siang. Ya, kalau saya pilihannya 2 itu. Kalau teman-teman sempatnya minum malam, ya minum malam. Minimal tetap ada. Kak Anugrah Gani, terima kasih ilmunya dok. Oke, salam kenal dari Makassar. Wah, luar biasa ini dari Makassar. Kak Bulan, ya terima kasih ya. Sama-sama Kak. Lilis Riberu, terima kasih Pak Dok, penjelasan sore sangat bagus buat jaga kesehatan. Makasih Kak. Nah, dengan seperti ini teman-teman ya, melatih otak saya, melatih otak teman-teman supaya bisa berdiskusi ya. Kita melihat ya, menilai kelainan apa atau gangguan apa yang timbul. Nah, dari sini maka kalau orang awam sudah bisa bercerita berarti teman-teman sudah mengerti, maka nanti teman-teman lebih mudah untuk menjelaskan ke calon nasabah atau ke teman-teman yang butuh bantuan. Kak Hayati, dok, jika setelah konsumsi Suba Utsu timbul detok, apakah harus di stop dulu atau tetap lanjut? Diturunkan aja dosisnya, Kak. Ya, diturunkan dosis. Jadi tujuan penurunan dosis, kalau pada obat-obatan ya, Kak, dia tujuannya misalnya dikurangi setengah. Kalau misalnya tidak ada pilihan obat lain ya, dia diturunkan setengah, Kak. Kalau setengah masih muncul, setengahnya lagi, seperempat. Kalau masih muncul lagi, 1/8. Baru kalau tidak diberikan sama sekali. Tina Medan, dok leher terasa sakit buat nelan. Dipegang bagian leher ada kayak guli atau yang dibilang tiroid. Oh, ada benjolan tiroid ya. Nah, kalau tiroid teman-teman, ini kelenjar gondok 2 di sini. Nah, seperti ini kan normal, tidak ada benjolan. Yang utama, USG dulu, apakah itu tiroid atau bukan. Yang kedua, periksa fungsi tiroid, fungsi hormonnya. Itu yang harus diperiksa. Dwiningsih, dokter maaf kalau untuk anak-anak teriak-teriak terus sulit fokus, sulit diberikan penjelasan. Terkadang bicaranya nggak jelas, bicara apa maksudnya, sebaiknya diberikan apa saja. Utsu dan Hikari. Diberikan Utsukushi dan Hikari. Oke Karisma, makasih ya. Sehat selalu Karisma, makasih. Edukasinya jelas dan mudah dipahami. Ya, makasih ya teman-teman ya. I am billionaire. Nah, kanker serviks 2B. Bagusnya dosis konsumsi berapa saset untuk booster, dok? Nah, kalau pada kanker serviks, teman-teman kan dia harus dilakukan histerektomi ya, diangkat rahimnya. Kemudian dilihat fungsi hormonalnya. Berapa saset? Tadi ya, Utsu dan Suba. Ya, Utsukushi dan Subarashi bisa sampai 3 saset per hari. Oke, Kak Tina, sehat selalu ya. Ya teman-teman ya, luar biasa hari ini ya, panjang dan teman-teman banyak pertanyaan tentang diabetes. Jadi teman-teman bisa bedakan tuh. Kalau genetik, jangan takut karena genetik tetap bisa dikontrol gula darahnya. Nah, yang paling sulit adalah sebenarnya gaya hidup. Nah, teman-teman lihat, nah yang menyebabkan diabetes apa? Kalau sudah ada genetik, kalau teman-teman rubah gaya hidup ya, gaya hidup sehat, maka akan terkontrol. Nah, tapi kalau teman-teman tidak ada genetik, tetapi gaya hidupnya tidak sehat, maka akan muncul yang namanya diabetes. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ini ya. Oh ya, nah I'm billionaire, info dokternya tidak bisa diangkat lagi dok. Cuma bisa diradiasi dan di kemo. Nah, ini berarti stadiumnya bukan 2B Pak, kemungkinan. Ya, kalau yang berikutnya harus dilihat
stadiumnya itu apakah ada penyebaran di paru-paru atau di hati. Jadi harus dilakukan CT scan perut, ronsen dada ya, atau USG perut. Nah itu Pak, Bapak atau Ibu ambilioner. Utsu dan Subanya berapa saset masing-masing? 3 Pak, 3 saset. Kalau yang kasus-kasus ini ya Bu ya, Ibu ambilioner ya, itu bisa sampai 3 saset ya. Malah kasus kanker seperti Kak Rali itu, Kak Vio itu sampai 12 saset per hari. Iya Bu, 3 Utsu, 3 Suba, benar. Dibagi 3 dosis ya, diberikan pagi sepasang, siang sepasang, malam sepasang. Ida Yasin, Dok kalau teman saya sudah kemo karena kanker payudara, sudah 7 tahun, tapi sekarang merasa sakit lagi di payudaranya dari depan tembus ke belakang, punggung. Sebaiknya gimana Dok? Sebaiknya periksa ulang. Jadi survival rate 7 tahun, nah harus diperiksa ulang teman-teman ya. Pertama, kalau usianya sudah di atas 40 tahun atau di atas 35 sudah menikah, nah maka perlu dilakukan mamografi ulang. Nah, kemudian CT scan ulang ya, jadi di screening lagi ya. Waktu itu stadium berapa ya Kak Ida? 56 tahun ya, di screening lagi. Jadi ada pasien saya di Palangkaraya tuh setelah 2 tahun dia muncul lagi, makanya screening kemudian kemoterapi lagi. Ya, Kaida begitu. Jadi di screening Kak. Jadi supaya kita tahu, oh ini ada relapse, ya terjadi lagi atau enggak. Oke teman-teman ya, luar biasa ya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Jadi manfaat kita sore hari ini tuh luar biasa ya, kita bisa sharing. Nah, seperti ini kan teman-teman bercerita gimana kasus-kasus yang teman-teman dapat ya. Apakah itu kasus diabetes atau kasus yang lain yang paling banyak itu ya, seperti kanker payudara nih pembunuh nomor 1 perempuan saat ini. Kemudian karena dulu kanker serviks nomor satunya, sekarang kanker payudara. Kemudian saya sekarang sedang mendalami bedah digestif ya, bedah saluran cerna. Jadi setiap hari teman-teman kasus kanker pada usus itu cukup tinggi. Ya, saya lihat sendiri ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung nih kasus kankernya tinggi ya karena pusat rujukan. Kak Magda, ya sama-sama Kak, Kak Anita, makasih ya. Terima kasih Kak. Kak Arilia, terima kasih banyak di-share ilmunya. Ya, saya share teman-teman ya, luar biasa ya. Jadi hampir di sini semua ya ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan mau kalah nih. Nah, karena memang cocok ya Pak Yudi, semangat Pak Yudi ya. Jadi cocok memang karena bisnis ini yang paling cocok menjalankannya adalah ibu-ibu rumah tangga dari rumah. Nah, saya juga sekarang teman-teman ya karena tidak ada praktek ya, saya prakteknya cuma di satu rumah sakit berarti. Tapi praktek pribadi saya nggak banyak. Nah, saya prakteknya lewat live TikTok. Nah, itu cukup bisa meraih pemirsa ya teman-teman. Setelah ini pun saya live TikTok lagi teman-teman. Nah, yes, thank you Kak Hasna. Memang saya share ilmunya. Jadi teman-teman tidak hanya ketemu saja, tapi teman-teman harus mulai main dengan media sosial. Saanah Utsman, yang sudah kena kanker hati udah kemo 5 kali, yang dibutuhkan Utsu berapa saset, SOP berapa saset. Kalau kanker hati ya teman-teman, nah ini kanker yang tadi ya, kalau penyebaran di hati, kita harus lihat apakah kankernya memang dari hati ya, atau kankernya dari kanker tempat lain menyebar di hati. Nah, minumnya minimal teman-teman bisa 3 saset per hari, 3 Utsu, 3 Suba. Karena kalau dari kasus-kasus kanker, yang paling baik seperti Kavio, ya 12 saset, teman-teman. Satu kali minum 4 saset. Nah, kemudian diperiksa penanda tumornya ya di laboratorium, sama screening. Setelah kemoterapi, baru screening. Jadi, kenapa harus minum segitu banyak, teman-teman? Karena tadi ya, kecepatan pertumbuhan kanker itu cepat. Ya, 4 kali lipat pertumbuhannya dari sel tubuh normal. Nah,
Saat kemo, sel normal rusak juga. Nah, maka butuh yang namanya regenerasi sel. Baru sel yang rusak tadi dia mengalami inflamasi. Nah, Utsukushi sebagai anti-inflamasi yang baik. Nah, itu. Nah, ini teman-teman ya, Pak Marco. Aslinya kanker hati sekarang sudah metastasis. Jadi kalau metastasis dia menyebar, Kak. Ini yang paling sulit pada kanker. Berarti sudah stadium 4. Jadi stadium 4. Eva Lince. Dok, teman saya baru beberapa jam lalu selesai operasi angkat rahim. Ya, karena perdarahan hebat, betul, Kak. Terapi nutrisinya gimana? Ya, Subaut suka, cukup. Ya, kalau dengan terapi seperti ini bisa mulai dengan 2 kali 1 saset, Kak. Nah, itu untuk eh, perbaikan sel pasca operasi. Sudah cukup. Dari Kak Mon, terima kasih dok untuk share ilmunya. Sama-sama Kak Mon ya. Berau, Hosiana, Sandra, Korengkeng. Wah, ini berarti dari Berau. Perut saya kembung, terus sudah 2 minggu. Apa perlu diperiksa dok? Pertama, ya ada muntah tidak? Kalau muntahnya hijau, hati-hati. Kalau ada bekas operasi, kemungkinan perlengketan usus. Kalau tidak ada bekas operasi, teman-teman kakak harus periksa minimal periksa ronsen perut. Nah, ke dokter bedah atau dokter bedah subspesialis bedah digestif, Kak. Marco, stadium 4 apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Nah, jadi Kak Marco, sebagai bidang medis, ya saya harus bilang ke pasien-pasien saya, ya stadium 4 itu tidak lagi bicara tentang sembuh, Kak. Jadi bicara tentang bagaimana pasiennya bisa hidup secara baik, kualitas hidupnya baik. Jadi kurang nyeri ya. Kalau dia kurang makan harus bisa makan. Jadi itu namanya terapi paliatif, Kak. Tidak ada cerita sembuh lagi. Ya, jadi terapinya terapi paliatif. Saana Utsman. Saat ini beliau konsumsi Utsu dan SOP sudah bisa tidur kata ibunya Pak dokter yang kanker hati. Oh ya, berarti cukup Kak. Sepasang udah cukup. Sepasang pagi, sepasang sore. Ya, cukup Kak. Kak Yudi, saya sudah umur 60 tahun, masih semangat. Wah, iya Kak Yudi. Makasih Kak Yudi, insight-nya buat kita semua ya. Semangat bisnis AFC. Kemarin hadir di Spirit of Samurai Now. Wah, luar biasa Kak. Saya angkat jempol nih, 2 jempol Kak. Semangat, betul Kak. Nah, jadi pilihan ya Kak ya. Tidak ada kata terlambat ya Kak Yudi ya. Biarpun sudah 60 tahun, tetapi tidak ada kata terlambat ya. Saya juga kenalnya di 2020, saya percayanya di 2024 teman-teman. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Tuhan tunjukkan ya bagaimana pasien itu bisa sembuh dan membaik. Oke Kak, Marco, kalau stroke pecah pembuluh darah di talamus apa bisa sembuh? Jadi gini Kak, kalau di talamus masalahnya itu di tempatnya hipofisis ya, hipofisis dan hipotalamus. Nah, tubuh kita perlu waktu Kak. Ya, jadi kalau pembesar apa pecah pembuluh darah di situ, nah itu sulit sekali dicapai. Nah, yang hanya bisa kita lihat adalah gejalanya. Nah, setelah gejalanya, yang masalah adalah kalau kita berikan obat ya supaya menghentikan perdarahan, bekuan darah itu juga mempengaruhi di situ Kak. Nah, jadi kalau kita berikan bisa ya tujuannya tadi ya regenerasi sel kemudian antiinflamasi ya karena otaknya akan bengkak. Nah, berapa lama Kak? Nah, kita tidak tahu dosisnya tepat karena prinsipnya suplemen ini adalah bukan target sel terapi Kak. Tetapi kalau target sel contoh Kak obat darah tinggi ya, minum obat itu darahnya akan turun. Nah, tetapi suplemen ini bekerjanya hampir di seluruh tubuh. Nah, terutama dia akan terlihat bekerja di di sel tubuh yang rusak. Jadi dia kalau kalau misalnya kayak saya ini normal nih Kak, saya minum ini Utsu Subahikari.
Ya kalau ditanya teman, Dek gimana perasaanmu? Ya perasaan saya sehat ya. Saat teman-teman lain flu, saya nggak kena flu gitu Kak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di bisnis ini kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan ya. Kita hanya bisa membantu ya menuju kesembuhan. Jadi kalau kita menjanjikan kan hasilnya harus baik. Nah, sedangkan nasabah kita ya teman-teman kita yang datang itu kondisinya sudah sakit dan dengan usia yang berbeda-beda. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Ya, jadi sore ini teman-teman yang sudah dapat ilmu ya, segera teman-teman kalau yang main media sosial segera buka TikToknya, buka Facebooknya, kemudian buka IG ya, teman-teman sudah mulai buat konten ya, minimal satu hari teman-teman bikin video konten ya, teman-teman bahas apa yang menjadi concern, apa yang menjadi banyak kasus yang teman-teman hadapi. Nah, jadi cukup satu satu permasalahan aja teman-teman. Nah, ya, begitu kita bahas satu permasalahan, ya eh, mudah-mudahan dengan satu jawaban teman-teman menjadi semakin bisa menjawab masalah-masalah orang karena bisnis yang terbaik adalah kalau kita punya solusi ya buat permasalahan eh, calon-calon konsumen kita. Oke, teman-teman. Thank you, Dok, dari Charisma ya, sharing dan tipsnya Kak Sana. Alhamdulillah, terima kasih, Dok. Hari ini dari kota Jambi. Wah, thank you, Kak. Akira, terima kasih Dokter Ade ilmunya untuk buka live. Betul. Nah, ini teman-teman ya, ada ChatGPT, ada Google Gemini ya. Silakan teman-teman tentukan fokus dari live. Fokus satu permasalahan. Betul, Karisma Salda. Nah, jadi setelah ini saya live juga, teman-teman ya diharapkan dengan berlatih melalui live ya seperti ini teman-teman ya, bawakan kasus ya, teman-teman personal branding teman-teman akan lebih muncul ya. Jadi kita memolesnya harus dengan berlatih. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Terima kasih Kak Oni ya, ilmunya sama-sama Kak. Wah, luar biasa nih ada 104 orang ya masih di sini ya. Nah, coba kita panggil Bang Angga. Makasih teman-teman. Wah, ini dari kota mana aja nih? Tadi ada dari Jambi ya. Kak Oni, Bu Sahana ya. Bu Sahana dari mana, Bu? Kak Ita dari Purwokerto. Wah, asik. Pak Yudi dari Kota Malang. Makasih ya sudah sharing ya, Kak Sahana ya, Kak Arilia tadi ya, Pak Yudi, Bu Ayam Bilioner. Dok, tangan kiri saya kadang ngerasa kesetrum. Sebaiknya untuk mencegah berlebih konsumsi apa? Utsukushi dan hikari, Bu. Terus mediana situmorang. Dok, kalau kesampit ngapain? Saya LOP, Bu. Kalau kesampit. LOP, Bu. Jadi ada waktunya LOP digital, ini yang seperti judul ini. Ada LOP offline, Bu. Saya datang ke sana. Jadi kalau LOP, tapi dalam 2 tahun ini saya nggak bisa LOP, Bu. Saya lagi di kota Bandung. Ya, nanti kalau saya ke Sampit, ya bisa jumpa, Bu. Kak Eva Lince, makasih dokter, sama-sama Kak ya, bermanfaat Kak ya. Wah, dari Maluku. Terima kasih ilmunya Kak Kristiana Ricci sama ya. Oh, dari Tangsel. Ya, Bu, Rusmediana ya. Jadi saya ada dua, Bu. Ya, saya lakukan online ya lewat TikTok dan offline, Bu. Offline itu datang ke tim-tim saya di Sampit. Makasih ya teman-teman ya. Di Hulu. Oh, di Hulu, Bu ya. Iya.
Pertiwi, izin tanya dokter, kista dermoid apa bisa pakai AFC dulu sebelum operasi? Ya, saran saya kalau kista dermoid dioperasi. Ya dioperasi Bu, karena kista dermoid kita harus lihat dia jinak apa ganas kan. Kemudian kebanyakan kista dermoid jinak. Jadi dengan operasi kemudian minum AFC hasilnya lebih baik. Begitu ya Kak Pertiwi. Oke teman-teman ya. Thank you semua. Ya Kak Pertiwi. Makasih Kak sama-sama. Kalau ada batu di empedu bisa sama subaud sudok dari Jasmine. Kalau ukurannya masih di bawah 0,2 mm atau di bawah 2 mm, 0,2 cm masih bisa. Tapi harus dengan pemecah batu juga. Tapi saran yang paling baik kalau sudah lebih dari itu operasi. Karena tidak, saya sudah coba di beberapa pasien saya dan tidak efektif. Jadi yang lebih efektif adalah operasi pengangkatan kantong, kemudian pemberian utsu dan suba untuk pemulihan. Nah, itu dia. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Bang Angga. Oke, terima kasih Dokter Ade. Thank you teman-teman semuanya. Jadi hari ini tadi semoga bisa menjelaskan ya tentang